Saya Feby Veronica dengan NIM 210502115 dan dua teman saya lainnya. Halo, perkenalkan nama saya Evita Dorina Ginting dengan NIM 210502093. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Fakro Zananda dengan NIM 210502121. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Digital Business dengan dosen pengampu Ibu Malinda Sari Sembiring SE MSI. Kelompok kami akan membahas tentang mencari, menciptakan, dan memanfaatkan peluang usaha. So, what is a business opportunity? Peluang artinya kesempatan, usaha artinya upaya mencapai tujuan. Jadi secara keseluruhan, peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang bisa diambil atau dimanfaatkan oleh seseorang maupun kelompok untuk menciptakan nilai tambah guna memenuhi kebutuhan. Dan tujuan yang hendak dicapai bisa dalam profit, finance, wealth, inner satisfaction, popularity, dan social status. Peluang usaha esensinya adalah asas manfaat. Artinya, kejadian itu harus bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai komersial. Jadi peluang usaha tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dicari, diciptakan, dan dimanfaatkan dengan cara berkreasi dan berinovasi. To the first is recognize your potential. Salah satu cara pemanfaatan peluang usaha yang ada yaitu dengan mengenali potensi pada diri kita sendiri. Potensi pada diri kita dapat kita kenali melalui hobi yang kita suka. Seperti halnya seseorang yang suka bermain game. Dia suka bermain game tapi belum tentu bisa menjadi seorang pro gamer atau pro player dari suatu game. Namun sifat dasar yang mereka miliki adalah mereka suka yang namanya tantangan. Maka dari sifat itu dapat kita kembangkan agar menjadi seorang pengusaha yang suka yang namanya tantangan. The second is calculate maximum capital. Setelah kita mengenali potensi pada diri kita sendiri, kita harus bisa memanfaatkan peluang usaha dengan menghitung modal maksimal. Modal materi biasanya menjadi alasan utama mengapa seseorang enggan untuk memulai suatu usaha. Padahal seperti yang kita tahu, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan sebuah modal. Tetapi, saya yakin mereka tahu cara untuk mendapatkan modal, tetapi takut tidak bisa mengembalikan modal yang mereka pinjami. Perhitungan modal dapat diakumulasi dengan tabungan yang dimiliki, aset, dan relasi. Misalnya, jika saya membutuhkan modal sebesar 50 juta rupiah, dan pada tabungan saya memiliki sebesar 25 juta rupiah. Nah, jadi saya membutuhkan sekitar 25 juta lagi untuk bisa mulai sebuah usaha. Saya dapat menjadikan rumah sebagai agunan pinjaman dan saya mendapatkan pinjaman sebesar 25 juta rupiah. Jadi, biaya modal sudah terkumpul sesuai dengan yang saya butuhkan. The third is market share and competition. Sebelum kita menjalankan sebuah usaha, kita harus melakukan riset terlebih dahulu dengan mengetahui pangsa pasar dan persaingannya. Kita bisa melakukan pendataan agar produk yang kita jual dapat diterima oleh masyarakat. Kita harus memiliki ide yang unik dan kreatif agar usaha yang akan kita rintis memiliki keunikan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain pangsa pasar, kita juga perlu mempelajari persaingan dalam berwirausaha. Menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur harus bisa memastikan apakah bisnis yang kita jalankan dapat bertahan atau tidak. The fourth is market plan. Cara lain dalam memanfaatkan peluang usaha yaitu dengan market plan, yaitu mempersiapkan atau menyusun rencana usaha. Hal ini mencakup banyak hal seperti target pasar produk, biaya operasional, biaya pendapatan per bulan, dan sebagainya. The first is strength. Strength dalam analisis SWOT yaitu kekuatan atau keunggulan yang dimiliki oleh faktor internal bisnismu dibandingkan para kompetitor lainnya. Misalnya seperti manajemen perusahaan, kinerja karyawan, produk yang dimiliki, dan lainnya. The second is weakness.
Setiap bisnis itu tidak ada yang sempurna, pasti memiliki berbagai masalah. Akhirnya tertutupi oleh kecintaan masyarakat terhadap produk kita yang memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri. Inilah pentingnya menganalisis elemen weakness dalam analisis SWOT untuk pengembangan bisnis kamu dengan memanfaatkan faktor internal supaya berbagai masalah yang ada pada bisnismu dapat diatasi. Akhirnya, kamu bisa menciptakan sebuah strategi dengan inovasi dan ide-ide yang gila. The third is opportunity. Kalian harus ingat bahwa usaha yang sukses adalah usaha yang mampu bertahan karena mau mengambil berbagai peluang dari apa yang sering dia lihat. Kalian pasti tahu Kravel bukan? Nah, Kravel itu jadi tren dikarenakan pada area perkotaan menyediakan menu tersebut. Karena tren tersebut, banyak kayak toko-toko roti dan kafe-kafe yang menyediakan menu tersebut dengan cara yang unik. Karena tren tersebut, permintaan terhadap konsumen jadi naik. Lalu kita tahu bahwa Dunkin Donut itu identik dengan donat bukan? Nah, Dunkin Donut membuat menu baru dengan kombinasi antara donat dengan waffle atau bisa dikatakan dengan duffel. Hal ini menjadi peluang sekaligus kesempatan bagi Dunkin Donut saat persaingan pada pasar makanan sedang naik-naiknya. Itulah contoh kasus dari elemen opportunity dalam analisis SWOT. Dengan itu, selain kita bisa menambah value bisnis di mata para konsumen, kita juga lebih mampu bersaing dengan para pebisnis lainnya. The fourth is trade. Kalian ngerasa nggak sih selama masa pandemi ini para pebisnis yang memiliki offline store mengalami kerugian seperti toko-toko di mall, restoran, tempat wisata, hotel, dan tempat lainnya. Semenjak pandemi, banyak bisnis berbasis offline seperti yang saya sebutkan tadi harus membatasi jam operasionalnya, harus membatasi jumlah pengunjung, dan menutup sementara dikarenakan kebijakan dari pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Keterbatasan aktivitas membuat penghasilan mereka menjadi berkurang, bahkan banyak yang merugi loh. Kasihan bukan? Jadi itu adalah contoh kasus dari elemen trade atau ancaman dari luar yang nggak bisa diprediksi kejadiannya. Kasus dari elemen trade yang sering terjadi pada dunia bisnis adalah banyaknya persaingan kompetitor. Yang pertama, looking for potential business. Cobalah amati sekitar kita. Apakah ada hal yang sekiranya memiliki peluang tetapi belum dikembangkan dengan baik? Atau apakah yang menjadi tren di sekitar kita? Apakah sedang maraknya tren menanam dan mengoleksi bunga dan tanaman hias? Jika iya, maka kita bisa mencoba merintis bisnis yang berkaitan dengan bunga dan tanaman hias. Mengamati lingkungan sekitar, melihat apa potensi yang bisa dikembangkan, dan cermat mengobservasi tren yang sedang terjadi adalah langkah pertama untuk mencari peluang usaha Anda. Yang kedua, observe the most needed needs. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, terjadi peningkatan permintaan yang signifikan akan kue kering, baju lebaran, daging sapi, parcel, dan sebagainya. Hal ini menjadi sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan sebab memiliki sasaran pasarnya sendiri sehingga menjanjikan untuk dijalankan. Yang ketiga, collaborate with other business around you and take advantage from your collaboration. Apakah di sekitar Anda ada usaha yang menjadi ciri khas daerah? Misalnya, Bika Ambon yang terkenal sebagai makanan khas dari Medan, rendang dari Padang. Cobalah bekerja sama dengan mereka. Anda bisa menjual barang dari produsen dengan bantuan teknologi. Melakukan pemasaran secara online misalnya, lalu mengambil komisi dari penjualan itu sebagai penghasilan Anda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai how to create your business opportunities. Yang pertama, seeing and finding problems around. Peluang usaha seringkali adalah solusi dari sebuah permasalahan.
Pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk membatasi interaksi tatap muka akhirnya menjadi kendala dalam banyak bidang seperti pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Sebagai solusi untuk mempermudah interaksi di masa pandemi ini, maka diciptakanlah aplikasi layanan meeting online agar pekerjaan dan pendidikan masih dapat dilakukan secara daring. Hal ini adalah contoh dari solusi dari masalah pembatasan interaksi tatap muka yang menyebabkan pekerjaan terkendala dengan melahirkan aplikasi penyedia layanan meeting online sebagai solusinya. Yang kedua, keen in taking advantage of business opportunities. Masih dengan contoh yang sama, pandemi COVID-19 mendorong lahirnya aplikasi penyedia meeting online. Dengan jeli, penyedia layanan meeting online memonetisasikan layanannya dengan fitur premium berbayar. Dan karena layanan meeting online memang sedang dibutuhkan, maka calon konsumen akan bersedia membayar fitur premium agar pekerjaannya tidak terkendala. Yang ketiga, provide added value. Layanan meeting online memperbarui fitur-fitur pada aplikasinya seperti durasi meeting yang lebih lama, jumlah partisipan yang lebih banyak, dan sebagainya. Hal ini akan menjadi nilai tambah yang menarik calon konsumen untuk menggunakan layanannya. Nilai tambah ini tentunya dapat dikenakan pembayaran karena premium, dan ini sebagai income tambahan bagi penyedia layanan meeting online. Yang keempat, be creative. Memberikan sentuhan kreativitas pada produk akan menciptakan keunikan yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Contohnya, bisnis bunga dan tanaman hias Anda pasarkan secara digital dengan tampilan yang menarik serta promosi yang tepat. Hal ini akan memudahkan konsumen untuk melihat-lihat produk bunga Anda sebab dapat dijangkau melalui telepon genggam dan akhirnya menjadi nilai tambah akibat kreativitas Anda. Yang kelima, innovative is the key. Untuk mempertahankan bisnis, diperlukan inovasi yang terus-menerus. Bisnis yang memiliki kesejenisan dengan banyak produk lain cenderung lebih tinggi potensinya untuk tumbang akibat kalah saing. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan adanya inovasi yang terus-menerus serta kreativitas agar tidak kalah saing dengan produk dari usaha lain. Dapat dilakukan dengan perbaikan dan perubahan, peningkatan mutu dan kualitas agar produk tetap memiliki keunikan, serta tetap memperhatikan kebutuhan konsumen agar produk Anda dibutuhkan dan memiliki pasarnya sendiri.